Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahmatullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai Al-Kabiratus Sabi'ah wal Khamsun, dosa besar yang ke-57 dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Sabbu akabiris sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Dosa besar dalam kitab Al-Kabair yang ke-57 adalah mencela pembesar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mencela pembesar sahabat, tokoh-tokoh sahabat. Dan celaan itu tidak berarti yang zahirnya betul-betul seperti menghinakan. Kenapa? Karena misalnya mengatakan Umar radhiyallahu anhu lebih utama daripada Abu Bakar, itu adalah celaan terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dianggapnya lebih rendah daripada Umar, dan itu terjadi waktu itu. Nah, kemudian di hadapan Khalifah Umar orang itu dihukum. Mengatakan Ali radhiyallahu anhu lebih utama daripada Abu Bakar, daripada Umar radhiyallahu anhum. Nah, itu adalah merupakan celaan. Apalagi celaan-celaan yang gampangannya menunjukkan makna fasik. Di dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencela pembesar sahabat yang mengandung makna bahwa mereka itu fasik, itu membatalkan Islam. Atau mencela secara umum para sahabat, meskipun tidak pembesar, tapi secara umum para sahabat dengan celaan yang mengandung makna mereka itu fasik, itu membatalkan Islam. Kenapa? Karena itu nanti akibatnya adalah akhirnya Islam ini tidak benar. Kenapa? Karena agama ini lewatnya adalah dari sahabat kepada umat ini. Nah, jadi kalau sahabat itu dikatakan fasik, ya kalau gitu yang dari mereka tidak bisa dipercaya. Dan tidak ada mushaf di zaman Nabi, apalagi hadis. Nah, kalau gitu Islam ini apa patokannya? Nah, intinya bahwa mencela pembesar sahabat itu dosa besar, mencela sahabat secara umum hukumnya sama.
Nah, adapun sahabat tertentu yang hampir tidak dikenal, terus eh, ada riwayat bahwa dia melakukan begini, melakukan begini, nah maka hukumnya beda dengan pembesar sahabat. Atau eh, celaan celaan yang eh, tidak menunjukkan makna fasik itu hanya pada pembesar-pembesar sahabat. Misalnya begini tadi itu, bahwa Abu Bakar radhiyallahu an atau Umar radhiyallahu an lebih utama atau lebih baik daripada Abu Bakar. Itu bukan celaan yang menunjukkan fasik. Afdhaliyahnya dikatakan bahwa Umar lebih afdal daripada Abu Bakar atau Ali lebih afdal daripada Umar daripada Abu Bakar. Itu tidak celaan yang menunjukkan makna fasik, tapi sesungguhnya itu dosa besar. Nah, itu. Kenapa? Karena ada dalil khusus untuk mereka bahwa mereka lebih utama daripada ini juga. Dan ada konsekuensi yang berkaitan dengan masalah agama nanti. Kita baca qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla qala," sesungguhnya Allah 'azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Rawahul Bukhari. Siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku kumandangkan perang kepadanya. Dan makna hadis ini, apabila wali Allah SWT itu yang berkaitan dengan perang, aku umumkan perang, aku kumandangkan perang kepadanya, itu maknanya pemimpin Islam wajib memerangi atau punya kewajiban memerangi orang-orang yang memusuhi wali Allah. Orang-orang yang memusuhi wali Allah. Nah, jadi seandainya ada pemimpin negara yang menegakkan hukum Islam, ada wali Allah yang dimusuhi, diperangi, maka orang itu wajib diperangi. Nah, siapa wali Allah itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah di dunia ini tidak akan sedih, tidak akan takut. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan takwa. Siapa yang dipastikan beriman dan dipastikan takwa? Yang ada dalilnya kepastian bagi mereka beriman dan bertakwa kalau di bawah para nabi adalah pembesar sahabat apabila orangnya tertentu. Apabila orangnya tertentu. Kalau orangnya tidak ditentu, sahabat secara umum. Nah, sesungguhnya sahabat secara umum adalah orang-orang yang beriman dan orang yang takwa. Dan bahkan tidak ada satupun tabi'in yang mengatakan dirinya lebih baik daripada sahabat meskipun sahabat itu bukan sahabat yang utama. Maksudnya bukan pembesar sahabat. Nah, saking mulianya status sahabat. Nah, karena itu maka siapa wali-wali Allah SWT, penolong Allah SWT, penolong Allah yang paling nyata adalah para sahabat, dan para sahabat yang paling nyata sebagai penolong Allah adalah pembesar-pembesarnya. Dan Rasulullah SAW bersabda yang menunjukkan dalil itu ini lebih utama daripada itu. Misalnya Khulafaur Rasyidin lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Misalnya Muhajirin secara umum lebih utama daripada Ansor, tapi ini secara umum. Adapun orang tertentu, Muhajir tertentu dengan Ansor tertentu itu beda. Lebih Muhajir dengan Ansor secara global, Muhajir lebih utama daripada Ansor. Nah, kemudian Ahlul Badr. Ahlul Badr lebih utama secara global dibandingkan dengan yang bukan Ahlul Badr. Kemudian yang ikut Bai'atur Ridwan. Lah kenapa? Karena ada dalil-dalil keutamaan untuk mereka, ada dalil-dalil mereka diampuni, mereka jadi ahli surga. Nah itu
Hanya secara umum seperti itu. Kepada ahli badr. Ahli badr itu gabungan dari muhajir dan ansor dan tidak semua. Ya. Nah itu if'alu ma syi'tum faqad ghufira lakum. Lakukan apapun yang kalian inginkan, dosa kalian diampuni. Sampai kayak begitu. Nah, meskipun begitu, mereka tidak melakukan hal-hal yang merendahkan diri atau yang durhaka, kecuali satu dua dan itu ada alasan dan itu diampuni. Nah, jadi salah satu sahabat yang tidak terlalu terkenal dan dia termasuk ahlul badr, ya, kemudian mau membocorkan rahasia umat Islam Madinah kepada penduduk Mekah. Kenapa? Karena takut kalau kerabat-kerabatnya nanti akhirnya diperangi tidak ada yang nolong. Nah, akhirnya mau membocorkan itu. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah, akhirnya memerintahkan 3 sahabat untuk mengejar. Salah satunya adalah Ali radhiyallahu an, mengejar wanita yang diperintah oleh seorang sahabat mengirimkan surat itu. Akhirnya di perjalanan terkejar, kemudian diketahui siapa yang menyuruh, lalu disebutkan. Nah, lalu Umar radhiyallahu an mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Dan di dalam riwayat yang lain, izinkan aku untuk membawa kepalanya tanpa badannya. Maksudnya dipenggal kepalanya. Nah, ternyata tidak, sesungguhnya dia ahlu badr dan dikatakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum faqad ghufira lakum. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, bisa kalian diampuni oleh Allah. Nah, dan tatkala dia ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Wahai Rasulullah, semua orang-orang kabilah yang hijrah ke sini itu asalnya dari Mekah, punya orang-orang, punya kerabat besar di sana, terus menyebutkan dirinya punya keluarga di sana dan tidak punya siapa-siapa dan bukan asli penduduk sana. Jadi kalau sampai perang ke sana terus tidak ada yang bentengi, bisa habis atau bisa terburu semuanya. Intinya adalah ingin menyelamatkan keluarganya, dan ingin menyelamatkan keluarga yang kafir itu bukan berarti menyelamatkan kekafirannya sebagai sahabat, tapi berharap bahwa gitu, akhirnya nanti masuk Islam. Tapi intinya di sini bukan itu, intinya di sini adalah membocorkan rahasia. Dan itu dosa besar aslinya, tapi ternyata Rasulullah SAW bersabda bahwa kamu karena ahli badr diampuni oleh Allah SWT. Nah, itu keutamaan ahlul badr. Kemudian yang ikut Bai'atur Ridwan tahun ke-6 Hijriah, 1400 para sahabat mau masuk ke Mekah, bertahan di Hudaybiyah, dan utusan Rasulullah yang diutus masuk ke Mekah diisukan dibunuh. Salah satunya adalah Utsman radhiyallahu an. Nah, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan pada para sahabat agar baiat sampai mati. Maksudnya bakal tidak menang berarti mati, meninggal juga. Nah, semua baiat kecuali satu orang yang dikenal punya unta merah. Nah, semua 1400 itu baiat, dan sampai difirmankan oleh Allah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridho mereka semua yang membaiatmu di bawah pohon itu. Itu maksudnya adalah bai'atur ridwan. Nah, mereka ini lebih utama, tapi tetap bukan orang per orang. Kalau khulafaur rasyidin itu orang per orang. Kalau asyrah mubasyirin bil jannah, 10 yang diberi kabar jadi ahli surga itu orang per orang disebut. Nah, kemudian muhajirin tidak disebut orangnya. Nah, kemudian ansor tidak disebut orangnya. Kemudian ahlu badr tidak disebutkan. Kelompok-kelompok seperti itu. Intinya bahwa tingkatan mereka di dalam keutamaan itu beda-beda. Apalagi hampir memiliki semua keutamaan. As-sabiqunal awwalun masuk, muhajir masuk. Adapun yang muhajir pasti bukan ansor, gitu ya. Nah, ahlu badr masuk, bai'atur ridwan masuk.
Berarti siapa yang lebih utama dibandingkan dengan yang memiliki semua kelebihan seperti ini? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku aku kumandangkan perang kepada mereka. Dan tadi kita sebutkan maknanya bahwa eh, aku kumandangkan perang kepada mereka, maksud faedah yang diambil apabila ada pemimpin gitu, yang menegakkan hukum Islam, maka siapa yang memusuhi wali Allah, musuh-musuh wali Allah itu harus diperangi oleh pemimpin umat Islam. Nah, kemudian wali yang memusuhi waliku, wali Allah itu siapa? Yaitu orang yang ada dalilnya secara khusus beriman dan takwa, gitu, menunjukkan keimanan dan ketakwaan, maka itu adalah wali Allah. Dan wali Allah yang paling utama adalah sahabat. Sahabat yang paling utama adalah yang memiliki keutamaan lebih dari secara umum, seperti Khulafaur Rasyidin tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Kalian jangan mencela sahabatku. Nah, ini seluruh sahabat tidak boleh dicela yang manapun dia. Kenapa? Tidak disebutkan statusnya selain sahabat. Alu Badr apa enggak disebutkan. Yang penting sahabat Rasulullah. Ikut ahli bai'atur ridwan apa enggak disebutkan. Itu. Yang penting sahabat Rasulullah, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela sahabatku. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya salah satu di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tidak sampai nilainya seperti satu mud, bahkan setengah mud yang diinfakkan oleh salah satu dari sahabatku. Muttafaqun alaihi, hadis sahih, disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lau anfaqa ahadukum, seandainya salah satu di antara kalian, kalian ini siapa? Kalian maksudnya adalah umat Islam setelah generasi sahabat. Kalian wahai umat Islam setelah generasi sahabat, seandainya bisa menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maksudnya menginfakkan di sini menginfakkan di jalan Allah, gitu. Dan maksudnya gitu, adalah orang Islam tadi itu, orang Islam setelah generasi sahabat menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, dan tidak ada yang punya emas sebesar gunung Uhud. Jadi tidak mungkin bisa melakukan. Seandainya bisa melakukan, sudah punya segitu kan, sudah itu diinfakkan, maka masih belum senilai di hadapan Allah infaknya makanan satu mud atau setengah mud yang dilakukan oleh sahabat. Kenapa? Karena keutamaan sahabat dan keutamaan kualitas amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sebelum dikaitkan dengan masa atau waktu, hanya sekedar kualitas amal gitu saja, keikhlasannya, penuh harapnya kepada Allah, disertai rasa takutnya kepada Allah, misalnya gitu ya, itu bisa dicontohkan di ibadah yang lain. Bagaimana menginfakkan emas sebesar gunung Uhud kok kalah dengan menginfakkan makanan satu mud? Gunung Uhud itu panjangnya aja ada yang mengatakan 6 kilo lebih, ada yang mengatakan 7 kilo lebih, 7 kilometer. Itu baru panjangnya, besarnya, tingginya, terus berupa emas. Kok bisa kalah sama makanan satu mud yang sama-sama diinfakkan di jalan Allah? Sudah kualitas amal. Nah, adapun contoh, gampang memberikan contoh amal yang lain untuk menunjukkan beda kualitas. Misalnya apa? Sholat kita dengan sholat sahabat itu kualitasnya secara global kayak apa? Sholatnya para sahabat itu betul-betul ya,
mereka lakukan dengan tingkat kesempurnaan sampai kena pedang tidak terganggu. Ketika sholat kena pedang, sholatnya tidak terganggu. Nah, tapi sholat kita digigit nyamuk, itu sudah terganggu. Nah kalau gitu bedanya seperti apa? Nah itu semisal dengan itu. Nah seandainya orang itu ditusuk jarum jahit itu ditusukkan itu lebih sakit mana daripada digigit nyamuk? Lebih sakit ditusuk jarum ya. Nah baru digigit nyamuk aja sudah terganggu sholat itu. Dan kita menjumpai orang yang nonton TV digigit nyamuk banyak sampai kenyang-kenyang sampai besar-besar itu tidak terganggu saking tegangnya. Ini contoh kasus dulu saya SD terus waktu lihat tinju Mike Tyson ya, dan itu waktunya sekolah sampai libur. Tak guru-gurunya lihat dan di desa nggak semua punya TV, hanya orang tertentu ada yang ngerubung TV. Nah itu ada yang digigit nyamuk sampai kenyang-kenyang itu nggak terasa. Gitu. Nah, tapi sholat kita digigit nyamuk, masya Allah. Nah itu beda kualitas amal. La tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku, fa walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, seandainya salah satu di antara kalian wahai umat Islam menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, ma balagha mudda ahadihim, nilainya belum seperti atau belum sampai senilai satu mudnya makanan yang diinfakkan oleh sahabat, wala nasifahu, bahkan tidak sampai setengahnya. Muttafaqun alaih. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhu. Mereka generasi setelah sahabat oleh Allah diperintah memohonkan ampun kepada Allah untuk para sahabat. Ternyata mereka malah melakukan celaan kepada para sahabat. Nah ini ketika muncul orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Nah, akhirnya mereka mencela sahabat. Orang-orang Khawarij mengkafirkan para sahabat yang tidak masuk dalam Khawarij. Orang-orang Syiah akhirnya mengatakan gitu, bahwa setelah tambah parah gitu ya, bahwa semua sahabat itu murtad, merubah-rubah Quran dan lain sebagainya, kecuali beberapa orang yang tidak sampai 10 orang. Nah ini pemahaman mereka gitu. Mereka oleh Allah diperintah untuk mohon ampun kepada Allah untuk generasi awal. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang beriman dengan benar setelah sahabat, itu sifat mereka adalah berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami di dalam Islam. Yang mendahului tabi'in adalah sahabat. Penerusnya sahabat adalah tabi'in, berarti yang mendahului tabi'in adalah sahabat. Nah, para tabi'in itu yang baik punya sifat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Enggak memohonkan ampun, malah mencela mereka. Rawahu Hisham an Abi an Aisyah wa yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam man sabba ashabi fa alaihi laknatullah. Siapa yang mencela sahabatku, maka dia pasti akan dilaknat oleh Allah. Nah, dan di awal-awal pembahasan itu dosa besar adalah apabila salah satu patokannya apabila pelakunya dilaknat atau dosa itu yang melakukan dosa itu dilaknat oleh Allah SWT. Nah di sini man sabba ashabi fa alaihi laknatullah. Faqala Ali radhiyallahu anhu, walladzi falaqal habbah wa bara'an nasama,
demi yang memecahkan biji, maksudnya biji itu apabila ditanam mau tumbuh itu pecah, kemudian akhirnya tumbuh dan akhirnya eh, tumbuh tunasnya terus akhirnya jadi tumbuhan atau pepohonan atau apapun gitu ya. Innahu la ahdun Nabi SAW al-ummi ilayya. Sesungguhnya ini adalah janji dari Nabi yang ummi kepadaku. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. La yuh la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Tidak ada yang mencintaiku kecuali dia itu beriman dan tidak ada yang membenciku kecuali dia itu munafik. Nah, berarti membenci sahabat itu termasuk kemunafikan. Nah, rawahu Adi bin Thabit an Zur. Fa idza kana hadza qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali. Jika sabda Nabi sallallahu yang dikaitkan dengan Ali radhiyallahu anhu seperti itu, fasiddiqu bil aula, maka kepada Abu Bakar lebih utama. Kepada Abu Bakar lebih utama. Kalau mencintai Ali itu berarti dia beriman. Bagaimana kalau Abu Bakar? Lebih utama. Bagaimana kalau Rasulullah? Lebih utama. Kalau membenci Ali itu radhiyallahu an itu munafik. Bagaimana kalau membenci Abu Bakar? Lebih munafik lagi. Bagaimana kalau membenci Rasulullah? Lebih munafik lagi. Nah, jadi itu. Fasiddiqu aula wal ahra li'annahu afdalul khalqi ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Bakar radhiyallahu an adalah makhluk yang paling utama, kalau sahabat-sahabat yang paling utama setelah Rasulullah SAW. Wa madhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma, dan pemahaman Umar dan pemahaman Ali radhiyallahu anhuma, anna man faddala 'ala siddiq ahadan fa innahu yujladu haddal muftari. Siapa yang lebih mengutamakan yang lain daripada Abu Bakar As-Siddiq, maka dia harus dicambuk 80 kali sebagaimana hukuman kepada penuduh. Nah, itu pemahaman Ali radhiyallahu an dan juga sama dengan pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Farawa Syu'bah an Husain, diriwayatkan oleh Syu'bah an Husain an Abdurrahman bin Abi Layla, dari Abdurrahman bin Abi Layla, annal Jarud ibnul Mu'alla al-Abdi, sesungguhnya Jarud ibnul Mu'alla al-Abdi qala Abu Bakrin khairun min Umar, Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Faqala akhar, ternyata ada orang berkata Umar khairun min Abi Bakrin, Umar lebih baik daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fabalagha dzalika Umar, ucapan ini sampai kepada Khalifah Umar. Fadarabahu bidurrati hatta syaghar birijlaihi, maka dicambuk dengan pelepah sampai habis daunnya. Atau kalau durra itu artinya adalah tongkat, dicambuk dengan tongkat. Tapi kalau dicambuk dengan tongkat mungkin syaghar itu artinya sampai selesai. Kalau di artinya gitu gimana, Pak? Pak, hadisnya gitu. Yang berkaitan dengan orang yang dicambuk karena mengatakan Umar lebih utama daripada enggak diikuti ya. Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Husain bin Abdurrahman ibn Abi Layla, sesungguhnya Jarud ibn Mu'alla al-Abdi mengatakan Abu Bakar lebih baik daripada Umar radhiyallahu anhuma. Ternyata ada yang menimpali Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Berita ini sampai kepada Khalifah Umar, maka dicambuk dengan apa? Pecut sampai mengangkat dua kakinya. Oh, gitu ngartikannya. Nah,
Wa qala inna Abu Bakrin sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana akhyarun nasi fi kada wa kada, dia adalah sebaik-baik manusia dalam hal ini. Man qala ghairu dzalika wajib alaihi haddul muftari, siapa yang berkata tidak seperti itu harus dicambuk seperti penuduh. Maksudnya seperti hukuman cambuk kepada penuduh. Nah, hukuman cambuk kepada penuduh itu penuduh zina. Tidak ada penuduh lain yang hukumannya di dalam Al-Quran dicambuk. Nah, penuduh zina tidak menghadirkan saksi itu dicambuk 80 kali. Nah, Umar radhiyallahu anhu pemahamannya dan sama dengan Ali radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, bahwa siapa yang mengatakan ada yang lebih baik daripada Abu Bakar radhiyallahu an, maka dia harus dicambuk 80 kali. Nah ini. Warawa Hajjaj bin Dinar, dan diriwayatkan oleh Hajjaj bin Dinar an Abi Mish'ar, dari Abi Mish'ar an Ibrahim an Alqamah, dari Ibrahim dari Alqamah, qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar, berita sampai kepadaku bahwa ada kaum yang lebih mengutamakan diriku daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Man qala syai'an min hadza fa huwa muftarin, siapa yang berkata begini maka dia itu sama dengan penuduh, maksudnya penuduh zina tadi itu. Alaihi ma 'alal muftari, hukuman bagi dia adalah hukuman yang ditegakkan kepada penuduh. Nah, hukuman kepada penuduh zina itu dicambuk 80 kali. Wa Nabi Ubaidah ibnul Hajl, dan dari Abu Ubaidah ibnul Hajl, anna Aliyan radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu berkata, la uti bi rajulin faddalani ala Abi Bakrin wa Umar illa jalattuhu haddal muftari, aku tidak pernah didatangkan orang yang lebih mengutamakan diriku daripada Abu Bakar dan Umar, kecuali aku cambuk dengan hukuman cambuk kepada penuduh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, hai kafir, berkata kepada saudara sama muslim, hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan tadi itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Karena itu di dalam riwayat yang lain itu ada tambahan, tapi saya nggak ingat tambahan ini dari sahabat atau dari tabiin gitu. Nah itu yang dimaksud kembali kepada salah satu dari keduanya, tambahan ingkana kama qala wa illa ada ala qaili. Apabila kafir itu betul terhadap yang dikatakan, ya kalau itu ucapannya betul, kalau tidak maka kembali kepada dirinya. Nah, meskipun pemahamannya di sini itu adalah dosa besar dan bisa jadi betul-betul hukum kafir itu akhirnya kembali kepada mengucapkan. Dan ini menunjukkan bahwa mengkafirkan orang Islam itu dosa besar. Lah kalau yang dikafirkan itu sahabat, apalagi ya. Nah, semakin besar dosanya. Dan orang-orang Syiah itu mengkafirkan para sahabat kecuali beberapa orang, dan orang-orang Khawarij itu mengkafirkan sahabat yang bukan golongan mereka. Nah itu. Faqulu man qala li Abi Bakrin wa dunahu ya kafir faqad ba'al qailu bil kufri huna qat'an, maka saya katakan, siapa yang berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahkan orang yang lebih rendah daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu dari kalangan sahabat, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'al qailu bil kufri huna qat'an, maka dipastikan dengan hadis ini dia adalah kafir. Kenapa? Karena sahabat adalah
Orang yang beriman, yang takwa, wali Allah, bagaimana dikatakan kafir? Lah kalau hukumnya ucapan wahai kafir itu kalau tidak kembali, kalau enggak benar seperti yang ia ucapkan kembali kepada dirinya, maka yang mengkafirkan sahabat berarti dengan hadis itu kekafiran itu kembali kepada dirinya. Gitu. Lian Allah Ta'ala qad radiya 'anis sabiqin, karena Allah SWT mengatakan ridho terhadap mereka para pendahulu yaitu sahabat. Qala Ta'ala as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Generasi awal, orang-orang yang terdahulu dari generasi awal, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor. Muhajir yang mana, ansor yang mana? Muhajir dan ansor tidak pakai yang mana, semuanya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti mereka dengan baik itu ungkapan untuk tabi'in. Kenapa? Karena kalau sahabat meskipun bukan muhajir, meskipun bukan ansor, sesungguhnya ungkapan untuk mereka itu bukan mengikuti muhajir, bukan mengikuti ansor, tapi mengikuti Rasulullah. Karena bertemu Rasulullah SAW, pengikut Rasul. Jadi sahabat itu tidak diungkapkan atau tidak disifati sebagai pengikut Abu Bakar, tidak disifati sebagai pengikut Umar, tapi sahabat itu pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun ungkapan mengikuti sahabat itu adalah tabi'in. Lah di sini berarti mereka para pendahulu dari generasi awal, baik muhajir maupun ansor maupun sahabat yang lain. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, enggak semua. Orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Dan ini ayat, ternyata betul di antara tabi'in banyak yang mengikuti sahabat tapi tidak mengikuti dengan baik. Contohnya siapa? Contohnya adalah orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Itu mengikuti, maksudnya di generasi sahabat, ya, mereka itu mengikuti sahabat sehingga masuk Islam, tapi akhirnya mereka tersesat dengan mencela sahabat. Nah, dan ini menunjukkan bahwa telah diberitakan oleh Allah di zaman Nabi SAW bahwa sejak zaman tabi'in sudah mulai, sejak zaman sahabat ada tabi'in yang sudah mulai menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Karena itu Allah berfirman tentang para tabi'in, tidak semua. Walladzina tabauhum bi ihsan mengandung makna ada tabi'in yang tidak ihsan. Siapa tabi'in yang tidak mengikuti sahabat dengan baik itu? Yaitu yang jawabannya secara otomatis dan itu pemahaman yang pasti benar. Siapa yang dimaksud? Yaitu yang akhirnya jadi orang Khawarij dan jadi Syiah. Nah, dan yang jadi Khawarij tidak ada satupun sahabat, yang jadi Syiah nggak ada satupun sahabat. Nah, ini. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 100. Wa man sabbaha ulai faqad barazallaha ta'ala bil muharabah. Dan siapa yang mencela mereka berarti mereka mengumandangkan perang atas nama Allah SWT. Bal man sabbal muslimina wa adahum wastarahum faqad qaddamna anna dzalika minal kabair. Bahkan jangankan sahabat, mencela orang Islam, mengganggu orang Islam, menuduh orang Islam, sesungguhnya itu termasuk dosa besar. Faman dhanna biman sabba afdhalal khalqi ba'da Rasulillah sallam lakinnahu
la yukhlatu bidzalika finnar. Gitu. Fama dhannu biman sabba afdhalal khalqi ba'da Rasulillah SAW. Maka kalau mencela orang Islam saja, yang maksudnya yang bukan sahabat, itu adalah termasuk dosa besar. Maka bagaimana kalau yang dicela itu adalah afdhalul khalqi ba'da Rasulillah, makhluk yang terbaik setelah Rasulullah. Setelah para rasul, dia itu orang terbaik, itu yang dicela. Kalau umat Islam secara umum, meskipun di zaman kita, dia itu orang yang baik dicela. Ulama di zaman kita terus dicela. Udah. Jangankan ulama, meskipun bukan ulama, orang Islam yang baik itu terus dicela. Itu adalah dosa besar. Lalu bagaimana kalau dicela itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Meskipun begitu, lakinnahu la yukhlatu bidzalika finnar, kalau hanya sekedar mencela saja, maka tidak dikatakan kekal di neraka. Tidak dikatakan kekal di neraka. Adapun orang-orang Syiah yang oleh ulama-ulama ahlu sunnah akhirnya dikatakan sudah kafir, itu bukan orang-orang Syiah di zaman sahabat, bukan orang-orang Syiah di zaman sahabat ya. Nah, tapi orang Syiah yang sudah sampai tingkatannya itu mengatakan Quran itu tidak sempurna. Ya, Quran itu sudah dirubah-rubah. Nah, ya gitu. Nah, yang sampai mengkafirkan mereka itu tidak di zaman itu. Di zaman itu tidak sampai seperti itu. Tapi di zaman sahabat sudah banyak orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa kekhalifahan itu harusnya di Ali, tapi direbut oleh Abu Bakar dan Umar. Dan orang yang berkeyakinan kayak begitu itu belum sampai dikatakan kafir. Syiah yang dihukumi kafir itu adalah yang sampai pada tingkatan mengatakan Quran yang asli tidak ada sekarang. Sejak dibawa pergi oleh imam yang hilang sampai sekarang tidak ketemu, sudah 14 abad tidak ketemu, ya. Tapi nanti akan keluar. Nah kalau gitu terus umat Islam 14 abad ini pakai apa? Kalau Quran dikatakan nggak ada yang asli, berarti orang-orang ini kafir semuanya. Kenapa? Karena Qurannya nggak asli. Udah sepertiga kata mereka, udah gitu yang sepertiga ini banyak dirubah-rubah oleh sahabat. Itu tujuan yang langsung menuduh Allah SWT sebagai penjaga Quran. Allah firmankan dalam Al-Quran, tapi mereka berkeyakinan seperti itu. Nah, intinya bahwa mencela orang Islam itu dosa besar, apalagi kalau yang dicela itu adalah sahabat. Itu yang kita baca pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, mohon silahkan. Al-Kabirah Ats-Tsaminah wal Khamsun, dosa besar yang berikutnya yang ke-58 itu sangat pendek ya, yaitu secara khusus sabbul ansor, mencela sahabat Ansor. Qala Nabi sallallahu ayatul imani hubbul ansor, tanda sebagai orang iman itu hatinya senang dengan orang Ansor. Wa ayatul nifaq hubul ansor, dan salah satu tanda kemunafikan adalah tidak senang orang Ansor, benci dengan orang Ansor atau enggak senang dengan orang Ansor. Faqala sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang senang terhadap sahabat Ansor kecuali dia adalah orang yang beriman. Tidak ada yang benci terhadap orang Ansor kecuali dia adalah orang munafik. Nah, dan itu dosa besar yang ke-58 gitu. Wallah alam, sesungguhnya itu bagian dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya adalah mencela sahabat, terus ini secara khusus
mencela sahabat Ansor. Nah, dengan begitu maka yang akan datang insya Allah akan kita langsung ke Al-Kabiro atas awal Al-Khamsun. Besar-besar yang ke-59. Yang ke-58 sudah sebagai kelanjutan dari yang ke-57. Nah, nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Al-kabiratu tasi'a wal khamsun, dosa besar yang ke-59. Man ta'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'ah. Dosa besar yang ke-59 adalah man ta'a ila dhalalah, siapapun orang yang mengajak kepada kesesatan. Mengajak kepada kesesatan itu adalah perbuatan dosa besar. Atau dengan ungkapan lain, sanna fil islami sunnatan hasanah, menuntunkan di dalam Islam tuntunan yang jelek, mengajarkan di dalam Islam ajaran yang jelek. Nah, itu adalah dosa besar. Ada faedah yang tersirat dari ungkapan sanna fil islami sunnatan hasanah. Tidak. Apa faedah yang tersirat? Bahwa sunnah itu ada yang baik, ada yang jelek dari sisi, maksudnya pembahasan dari pembahasannya dari sisi kalimat sunnah di dalam hadis itu ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek. Adapun bid'ah itu tidak ada yang baik. Kullu bid'atin dhalalah. Nah, kalau sunnah ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Sunnah itu artinya bisa 4, tapi tergantung susunannya. Maksudnya arti yang mana yang dipakai? Arti yang dipakai tergantung susunannya. Sunnah yang pertama artinya adalah hadis. Artinya adalah hadis. Nah, apa sih definisi sunnah? Definisi sunnah adalah ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi. Oh, itu hadis. Sunnah nama lainnya hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah adalah perintah yang hukumnya mustahab, yang hukumnya di bawah wajib. Maksudnya apa? Perintah kalau dilakukan dapat pahala karena menjalankan perintah, tapi kalau tidak dilakukan tidak sampai pada tingkatan melanggar. Kamu diperintah, kalau kamu lakukan ya kamu melakukan ibadah, tapi kalau kamu tidak melakukan, kamu bukan melanggar, sehingga enggak dosa. Nah, itu adalah makna sunnah yang kedua. Makna sunnah yang ketiga, sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, ini sunnah artinya ketetapan. Ketetapan Allah, sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ketetapan Allah yang sudah jalan dari dulu dan tidak ada ganti dari sunnatullah, dari ketetapan Allah. Ketetapan Allah seperti apa? Ketetapan Allah seperti hukum sebab akibat. Itu ketetapan Allah. Allah menetapkan hukum sebab akibat. Kalau orang itu begini, akibatnya begini. Nah, itu. Atau ketetapan Allah pada makhluknya masing-masing. Misalnya apa? Misalnya api itu panas. Nah, itu adalah ketetapan Allah. Api itu membakar. Es itu dingin. Kenapa? Api itu kok nggak dingin ya? Dan es itu yang panas. Nah, gitu ya. Nah, Allah sudah menetapkan bahwa api itu panas dan kamu tidak akan menjumpai ganti dari sunnatullah. Nah, intinya yang kita ambil artinya sunnah artinya ketetapan, dan sunnah artinya yang keempat adalah tuntunan. Tuntunan. Ajaran agama itu adalah sunnah yang tidak ada ajarannya di dalam Quran dan sunnah, tidak diajarkan oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam agama, itu disebut dengan bid'ah.
Kalau bid'ah itu semuanya, maksudnya di dalam teks hadis bid'ah itu semuanya adalah tersesat, kullu bid'atin dhalalah. Tapi kalau sunnah ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Nah, dari segi teks supaya umat itu tidak salah. Nah, kenapa? Karena mengira bahwa sunnah itu yang artinya tuntunan ya. Semuanya adalah baik. Kalau bid'ah itu ada yang baik ada yang jelek, itu kebalik. Justru hadis itu kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu tersesat, adapun sunnah, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Nah, sunnah artinya tuntunan tadi itu. Nah, tuntunan baik, tuntunan jelek. Tuntunan yang jelek dilarang di dalam Islam, harus dihindari dan tidak boleh diikuti. Nah, itu. Nah, menuntunkan kejelekan itu termasuk dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Siapa yang menyerukan kesesatan, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosanya orang yang mengikuti dan tidak mengurangi dosanya orang yang mengikuti sedikit pun. Nah, inti hadis ini, tidak. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, sesungguhnya diikuti orang atau enggak dia itu dosa. Dosanya mengajak dan mendapat dosa lagi apabila yang diajak itu melakukan. Nah, jadi itu yang beberapa mubalik sekarang mengatakan dosa estafet, tidak, atau dosa jariyah. Nah, ya yang penting isolul maklumat, dari sisi maklumatnya betul. Nah, meskipun teks itu bukan dari Islam, tidak. Nah, jadi dosa jariyah atau dosa estafet, tidak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'ah. Ini potongan dari hadis yang agak panjang, man sanna fil islami sunnatan hasanah, itu didulukan. Setelah selesai terus man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Ini diambil yang belakang ini. Man sanna sayyi'atan, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang menuntunkan tuntunan yang jelek, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosa menuntunkan kejelekan, wa wizru man amila biha, dan mendapatkan dosa lagi jika yang dituntunkan melakukan mimbadihi setelahnya, min ghairi ayyangkusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosanya orang-orang yang mengikuti tuntunan kejelekan tersebut. Rawahuma Muslim, dua-duanya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah tersesat. Wa fi ba'dil alfat wa kullu dhalalatin finnar, dan di sebagian lafaz hadis ada tambahannya wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu akan dihukum di neraka. Nah, itu insya Allah kalau kita sudah sering ngaji, pembahasan kayak ini juga sudah sangat familiar di tengah-tengah kita. Intinya bahwa menuntunkan tuntunan kejelekan itu masuk dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Karena jariyah atau estafet tadi itu ya, itu jangankan yang besar, yang kecil aja kalau terus menerus itu jadi besar. Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan penjelasan, la shaghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil jika pelakunya itu melakukan terus menerus. Nah, jadi yang dimaksud dosa kecil itu adalah yang bukan dosa besar terus nggak dilakukan terus. Adapun dosa kecil terus maka itu jadi besar. Nah, dan dosa besar tidak jadi besar, jadi kecil, bahkan jadi terhapus apabila orang itu bertaubat. La shaghirata ma'al israr wala kabirata ma'at taubah. Tidak ada lagi dosa kecil apabila dilakukan terus menerus, dan tidak ada lagi dosa besar apabila pelakunya bertaubat. Mungkin itu yang kita baca.
Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Apakah ada dalil khusus untuk menziarahi makam mereka? Tidak mutlak. Ada tapi bukan mutlak. Misal, gitu. Misal ziarah apabila pendatang itu sudah dekat, maka ziarah ke kuburan Baqi, ziarah eh, ke kuburan Rasulullah SAW, ziarah ke kuburan Uhud. Gitu. Nah, dan tidak ada perintah ziarah sering-sering itu, bahkan sering-sering itu menjadikan makna ziarah nanti itu akhirnya hilang. Maksudnya makna yang terkandung di dalam hikmah ziarah itu kalau sering jadi hilang. Kenapa? Karena asli dari hikmah ziarah itu adalah mengingatkan kematian. Kalau saudara kita yang meninggal itu orang yang baik, nah, maka di samping mendoakan, di samping kita, tapi hikmahnya adalah apa bisa kita meninggal seperti mereka, lalu berdoa kepada Allah. Nah, apabila yang kita ziarahi itu tidak ada dalil bahwa itu adalah orang-orang yang dekat di sisi Allah, nah, maka hendaknya kita betul-betul ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah dan akan bertanggung jawab atas semua perbuatan kita sendiri. Nah, jadi itu akhirnya semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan dan berupaya untuk bersifat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah dari ziarah. Nah, adapun keseringan ziarah menjadikan makna itu jadi hilang. Apa maksudnya? Orang yang terus sebentar-sebentar datang ke kuburan itu akhirnya gitu, tidur di galian kubur aja bisa-bisa nggak takut, ya, nggak takut maksudnya nggak takut adab Allah SWT. Kalau mati beneran terus diadab oleh Allah, ya, disadarkan di dinding yang menghimpitnya kira-kira kayak apa, itu tidak muncul. Kenapa? Saking seringnya. Nah, jadi itu. Nah, nah karena itu ziarah kubur secara umum itu adalah sunnah, tetapi ziarah kubur yang sunnah yang benar adalah yang hikmahnya masih jalan. Apa itu? Yaitu supaya ingat mati. Dan yang dimaksud supaya ingat mati, itu adalah supaya ingat bahwa dia akan meninggal dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga nanti di kubur itu adab atau nikmat. Nah, dengan begitu maka fitrah orang yang beriman apabila ini malam hari terus besok subuh itu dia mati, orang yang beriman pasti sebelum tidur itu akan betul-betul berusaha mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan dosanya dan menambah ibadahnya. Itu jiwa orang yang ingat. Jangankan besok subuh, wah hidup kita cuman tinggal, kata dokter sudah dipastikan menurut pemahaman dokter sudah nggak terselamatkan, tapi ini masih bisa terjaga sampai 3 hari misalnya gitu ya. Nah, orang itu kalau sadar tinggal 3 hari ini pasti akan banyak ingin membersihkan dosa, ingin mendapatkan tambahan pahala. Itu fitrahnya orang yang beriman. Lah, ziarah kubur itu tujuannya untuk itu. Kalau sudah di kuburan, boleh berdoa untuk siapa aja, untuk yang di depannya, untuk jenazah secara umum, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk siapa aja boleh berdoa. Tapi berangkat ke kuburan, ziarah kubur, kenapa kok ziarah kubur? Untuk berdoa, itu salah. Mau kemana? Mau ziarah. Minggu depan kita ziarah kubur. Ngapain? Ya untuk doa di kuburan. Itu salah. Ziarah kubur tujuannya, pendoanya adalah untuk berdoa di kuburan, untuk ibadah di kuburan, itu kesalahan.
ziarah kubur itu disunahkan untuk mengingat kematian. Dan makna mengingat kematian tadi itu bukan ingat ada orang mati, enggak, tapi ingat bahwa dirinya akan meninggal dan akan mendapatkan balasan dari semua perbuatan. Nah, orang yang beriman apabila ingat bahwa dia akan meninggal, pasti berusaha membersihkan dosa dan berusaha memperbanyak pahala dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, adapun apabila sudah itu tujuan atau niat ziarah kubur. Adapun apabila sudah di kuburan, maka berdoa di kuburan boleh-boleh saja. Tidak dilarang, bahkan dalilnya juga ada berdoa di kuburan. Berdoa untuk siapa? Untuk siapa saja, untuk dirinya boleh, untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk yang meninggal, untuk secara umum boleh semuanya. Nah, ini. Itu berkaitan dengan ziarah kubur secara umum. Ziarah kubur sahabat tidak ada dalilnya secara khusus kecuali gitu, mengikuti dalilnya. Adapun secara umum eh, kalau kita sudah, apalagi orang jauh seperti Indonesia sudah di Masjid Nabawi. Nah, sesungguhnya jiwa orang yang beriman, oh itu ada Rasulullah, orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang kepingin mengikuti Rasulullah, orang yang ada kedekatan dirinya dengan Rasulullah, maka pasti akan kepingin juga untuk ziarah. Nah, karena ziarah kubur ke kuburan baki itu sendiri termasuk keutamaan sudah kadung di sana, maksudnya keberadaannya sudah di Madinah, akhirnya jalan ke kuburan baki dan ini. Nah, karena apa namanya, karena perjalanan travel itu mesti diarahkan ke Uhud, akhirnya juga ziarah ke Syuhada Uhud. Nah, adapun dalil secara khusus itu tidak ada. Allahu a'lam. Nah. Kulun di sini bisa diartikan sebagian itu salah, yang betul bukan di sini. Ya, jadi diperhatikan. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu di sini bisa diartikan sebagian itu kesalahan yang sangat fatal. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan seperti itu. Yang betul adalah kullu. Kullun atau kullu bukan di sini. Di sini maksudnya di hadis ini. Bukan di sini. Tapi kata kullun itu tidak berarti mencakup segala hal. Nah, tapi kullun itu semua, yang dimaksud semua adalah dalam bab yang sedang dibicarakan. Dalam bab yang sedang dibicarakan. Tidak berarti semuanya gitu. Semua tapi tidak berarti semua secara keseluruhan, semua yang sedang dibicarakan. Nah, karena itu yang nggak ngerti terus akhirnya kulun tidak berarti semua. Lah kenapa di sini kok semua? Nah, di sini semua, yang tidak semua itu adalah yang tidak masuk di dalam babnya. Contoh. Angin yang Allah kirimkan kepada kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh ya. Allah mengirimkan angin sebagai azab kepada kaum Nabi Hud dan Nabi Soleh. Nah, intinya bahwa Allah berfirman sab'ata ayyam samaniyata, gimana itu? Gimana ayatnya itu? Kita buka supaya enggak salah. Wa samaniyata ayyam gitu. Gimana?
Kaum Ad berarti Nabi Hud ya. Wa amma adun fa'uhliku birihin sorsorin adiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ada ayat yang langsung untuk menjelaskan makna yang jenengan tadi itu lebih gampang daripada yang ayat yang kedua yang satunya. Nah ini dia. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim. Maka ketika mereka melihat adab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, kata Rasulnya, bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Angin yang mengandung azab yang pedih. Nah, kelanjutan ayatnya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumadh dhalimin kadzalika najzil qaumal mujrimin. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka yaitu kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Nah, itu ayatnya bagaimana? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Pak Sarmin, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin sebagai azab Allah yang Allah kirimkan itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Gitu ya? Nah, segala sesuatu, apakah gunungnya juga hancur? Hancur apa enggak? Enggak. Bahkan rumahnya saja enggak hancur. Rumahnya roboh-roboh, tinggal puing-puingnya, tinggal bekas-bekasnya, enggak sampai hancur lebur. Apakah langitnya juga hancur? Apakah buminya juga hancur? Enggak. Padahal tudammiru kulla syai'. Nah itu. Nah, tapi ketika nanti di hari kiamat kullu syai'in halikun. Sama-sama kullu syai', sama-sama kullu syai'. Yang anginnya kaum Ad tadi itu juga tudammiru kulla syai'. Kiamat kullu syai' halik. Sama-sama kullu syai'. Kenapa kok tidak sama? Karena babnya tidak sama. Adapun di dalam satu bab semuanya kulun masuk semuanya. Jadi misalnya begini. Diumumkan semua siswa libur. Semua siswa libur. Gitu ya. Kakaknya sekolah di SMA. Adiknya sekolah di pondok atau di Tsanawi. Di Tsanawi, gitu ya. Apa maksudnya? Yang ini sekolahnya di negeri ya, di negeri, yang ini sekolahnya di swasta. Terus di sekolahan kakaknya besok semua siswa libur. Nah, besok libur pulang, terus adiknya siap-siap sekolah. Dik, gak usah berangkat, besok libur. Kamu gak baca tulisan ya? Ya. Padahal di sekolah adiknya gak libur. Yang libur itu semua siswa libur tulisannya. Semua besok semua siswa libur. Semua siswa libur ini pengumuman babnya itu hanya di sekolahannya.
Dia tidak bilang di semua sekolahan. Nah, itu makna dari kulun tadi itu seperti itu. Sekarang angin yang dikirimkan oleh Allah SWT sebagai azab kaum Ad, tudammiru kulla syai'in di sini apa? Angin itu menghancurkan segala sesuatu yang bisa hancur dengan angin. Maksudnya begitu. Menghancurkan segala sesuatu yang bisa hancur dengan angin. Sampai ulama menjelaskan, seandainya ada bangunan seperti di zaman sekarang, seperti bangunan di zaman sekarang, bangunan yang cor, tembok, ya, terus nggak ada atapnya, nggak ada pecor semuanya, maka tidak ada pemahaman bahwa kok bangunan kayak gitu bisa hancur dengan angin. Karena itu seandainya ada bangunan yang kayak gitu, maka itu tidak ikut hancur. Apa ada dalilnya di ayat? Ada ayatnya. Apa itu? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah tidak bisa dilihat lagi semua apa-apa yang ada di kaum Ad illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Nah, berarti hancur kecuali tempat tinggal. Tempat tinggal ini apa? Nah, tafsir yang paling sempurna adalah tempat tinggal yang tidak bisa hancur dengan angin. Nah, itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang tempat tinggal yang tidak bisa hancur dengan angin itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang sudah pasti adalah negerinya atau kalau desanya. Desanya udah hancur, yang hancur ya pohon-pohon yang bisa tumbang itu tumbang dikatakan hancur. Rumah yang bisa keterjang angin rusak hancur. Nah, adapun desanya tetap utuh. Nah, itu. Dan masakin itu artinya bisa rumah, artinya bisa tempat tinggal. Tempat tinggal itu bisa bukan rumahnya tapi desanya. Nah, jadi itu. Karena itu makna kulun itu artinya adalah semua, tapi semua itu semua yang dibahas di dalam bab tersebut. Nah, karena itu kata kulla syai'in di ayat ini beda maknanya dengan kulla syai'in di hari kiamat. Nanti di hari kiamat setelah sangkakala ditemukan gunung-gunung hancur semuanya, nah maka kullu syai'in halikun illa wajah, semuanya hancur kecuali wajah Allah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, meskipun begitu orang jelek itu kalau berhadapan dengan orang yang gampangannya belum ngerti masalah dengan detail itu pintar ngomong. Loh, semuanya hancur kecuali wajah Allah. Terus kalian berpemahaman Allah punya tangan, Allah punya kaki, berarti tangan dan kakinya hancur. Tangannya tuh yang enggak hancur. Kan kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, jadi mereka kayak gitu. Mereka sendiri sesungguhnya juga nggak paham. Nah, kalau itu disebutkan satu sifat itu maksudnya adalah menyebutkan keseluruhan hanya disebut sifatnya, itu yang lainnya tidak berarti tertinggal. Misalnya begini, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Adapun nanti waktu sujud nggak ikut nggak apa-apa gitu maksudnya. Kan diperintah rukuk toh yang bersama. Maksudnya adalah sholat jamaah lah. Gitu. Adapun kalau nanti berbuka nggak bersama nggak apa-apa. Sholatnya sholat jamaah. Warka umar rokiin. Nah ini diperintah rukuknya toh yang bersama-sama. Yang nggak rukuk kan bukan itu. Nah, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.